Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang tua-tua kami yang kami hormati, selanjutnya Bapak Ketua beserta segenap pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin, seluruh jamaah kaum muslimin muslimat, hadirin dan hadirat sekalian yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia, nikmat iman yang Allah masih berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga memungkinkan kita begitu bersemangat hadir di Masjid Jami'atuz Zahidin ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan menunaikan salat fardu zuhur secara berjamaah. Mari kita kirimkan salam dan salawat banyak-banyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah akan sangat menentukan nasib kita dunia dan di akhirat. Pantaslah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya kiamat ya Rasul? Maka Rasulullah memberikan komentar, "Ma a'datta laha." Apa baru persiapan engkau menghadapi hari kiamat? Sahabat itu mengatakan, "Ma'a'datu laha min katsiri sholatin." Ya Rasul, aku tidak banyak solat. Solat sunatku tak banyak, tapi kalau solat yang wajib jelaslah dia tunaikan. Wala siyamin, dan aku tidak juga banyak mempersiapkan puasa-puasa sunat. Wala sodakotit, tidak juga mengerjakan sodakoh yang terlalu banyak. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tetapi ya Rasul, aku mencintai Allah dan Rasul. Maka itulah sebabnya junjungan kita mengatakan, kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabtah. Engkau, kata Rasulullah, akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau nanti mendapatkan posisi pada hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai. Kaum muslimin sidang jamaah hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cara yang harus kita lakukan dan kita harus bersungguh-sungguh dengan cara ini agar kita menjadi orang yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Ini sebuah perintah jamaah dimuliakan Allah. Kalau di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita mengerjakan solat, tapi Allah sendiri kan tidak mengerjakan solat. Allah perintahkan solat, Allah perintahkan puasa, tapi Allah tidak mengerjakan secara langsung ya. Tetapi berbeda jamaah yang dimuliakan Allah dengan perintah yang namanya perintah membaca solawat. Bersolawat kepada Nabi itu diperintahkan memang oleh Allah, tetapi indahnya jamaah, Allah memerintahkan, tapi Allah sendiri juga bersolawat kepada Nabi. Ini kan istimewa ini ya. Sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah dan malaikatnya lebih dahulu bersolawat kepada Nabi.
Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang selalu kita baca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat mereka bersolawat kepada Nabi. Apalagi malaikat. Kalau solawat dari Allah itu kan Allah memberikan rahmat. Terus saja Allah memberikan rahmat kepada junjungan kita. Kalau malaikat bersolat kepada Nabi memintakan ampun. Beliau memang tidak ada kesalahan, tapi terus dimintakan ampun oleh malaikat. Sedangkan kita orang beriman membaca salawat kepada Nabi adalah berdoa agar Rasulullah itu mendapatkan rahmat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah anehnya ya. Yang namanya salawat itu diperintahkan oleh Allah, tapi Allah dan Rasul lebih dahulu bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekali aja kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali kita bersolawat, kata junjungan kita Rasulullah, ikhlas kita ucapkan, solawat itu muncul dari hati kita, kita akan mendapatkan 4 macam. Pertama, Allah bersolawat untuk kita sebanyak 10 kali. Yang kedua, kata Nabi, Allah angkat darjat kita 10 darjat. Allah yang mengangkat. Yang ketiga, dicatatkan kebaikan 10 kebaikan, 10 kebaikan. Sedangkan yang keempat, wa maha anhu asyra sayyiat, dihapuskan dari orang yang baca salawat itu 10 keburukan. Masya Allah. Satu sekali salawat 10 keburukan kita dihapus. 10 darjat kita diangkat oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi salawat itu kalau kita ucapkan pada hari Jumat, sehingga Rasulullah SAW sendiri menyebutkan, perbanyaklah oleh kalian solawat kepada aku, kata Rasulullah, apalagi pada hari Jumat. Itulah sebabnya jemaah yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh Nabi, orang yang bakhil itu bukan orang yang lokek, tak mau memberikan sodakoh. Tapi kata Nabi, al-bakhil, orang yang bakhil itu artinya sangat-sangat bakhil, kata Nabi, man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang sangat lokek, kata Nabi, adalah orang yang nama aku disebut di hadapannya, tetapi tidak bersolawat orang itu kepada aku. Ini yang pertama jamaah dimuliakan Allah, agar kita dekat dengan Rasul, banyak-banyak solawat. Yang kedua, supaya kita mendapatkan posisi terdekat dengan Rasulullah nanti di akhirat. Yang kedua adalah mengasuh anak yatim. Itu makanya Allah sampai sebutkan, ara'aitallazi yukazzibu biddin. Tidakkah kalian perhatikan, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama. Dia mengerjakan sholat, dia kerjakan juga puasa, tapi dituduh oleh Allah dengan orang-orang yang mendustakan agama. Kenapa mereka dikatakan pendusta agama? Maka dikatakan oleh Allah dalam ayat yang berikutnya, allazi yadu'ul yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang tidak mau tahu dengan urusan anak yatim. Tak mau tahu dia dengan urusan anak yatim. Bahkan dia tidak mau punya perhatian sedikit pun untuk memperhatikan anak yatim. Itu sebabnya jamaah yang dimuliakan Allah, sampai-sampai junjungan kita Rasulullah memberikan pujian. Memang aku, kata Nabi, disebutkan oleh Rasulullah, Rasulullah itu pertama kali nanti masuk ke dalam surga. Tetapi di dalam suatu hadis disebutkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian? Ana awwalu man yaftahu babal jannah. Saya, kata Nabi, orang yang pertama kali nanti dibukakan pintu surga, saya yang mula-mula masuk. Illa anni aro imro'atan. Tetapi kata Nabi, ada suatu keanehan. Aku menengok seorang wanita, kata Rasulullah, tubadiruni,
dia malah lebih dahulu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalaupun Rasulullah itu cepat pertama kali, artinya perempuan itu mengiringi. Tubadiruni, bahkan disebutkan dalam hadis, lebih dulu daripada aku. Aku, kata Rasulullah, berkata kepada perempuan itu, malaki waman anti, di kau ini siapa? Kok cepat masuk ke dalam surga macam aku pula, kata Rasulullah SAW. Apa kata perempuan itu? Ana imro'atun qa'attu ala aitamin li. Ya Rasul, kata perempuan itu, aku adalah seorang perempuan yang kerja aku adalah mengurus anak yatim di rumahku sendiri. Masya Allah, ini luar biasa jamaah. Dia urus anak yatim di rumahnya sendiri. Itu sebabnya jamaah yang dimuliakan Allah, sampai-sampai junjungan kita Rasulullah menyebutkan, ana wakafilul yatim kahatain. Nabi mengisyaratkan ada dua telunjuk, jari tengah dengan jari telunjuk, didekatkan, direnggangkan oleh Nabi. Saya dengan penjaga anak yatim ini seperti ini nanti, kata Rasulullah, pada hari kiamat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita menyarankan kepada diri kita masing-masing bahwa jangan sampai kita hanya memperhatikan anak yatim itu sekali setahun. Barangkali menjelang puasa saja kita santuni, jangan. Bila perlu kita punya target, entah sekali sebulan paling kurang. Karena jamaah dimuliakan Allah, Allah benar-benar mengancam kita. Ara'aital lazi yukazzibu biddin. Kita menarik perhatian bagaimana seorang perempuan itu didahulukan masuk ke dalam surga gara-gara dia bersungguh-sungguh memperhatikan anak yatim. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, yang kita sampaikan pada siang hari ini, bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Rasulullah. Pertama, banyak solawat. Yang kedua, memperhatikan anak yatim, menyantuni anak yatim. Jadi Bapak Ibu sekalian, macam di masjid kita ini ada namanya kotak anak yatim. Ada kotak masjid, ada kotak anak yatim, ada kotak orang-orang yang lemah. Tolong kita isi. Anak yatim juga perlu kita perhatikan. Orang-orang miskin juga kita perlu perhatikan. Sedangkan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, untuk lebih dekat dengan Rasulullah adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu sebabnya sampai-sampai junjungan kita Rasulullah SAW, orang yang nanti dapat perlindungan, la zillah illa zillullah. Tidak ada naungan pada waktu itu, kata Nabi, kecuali hanya naungan dari Allah. Jangan diharapkan ada orang yang akan menaungi kita, kecuali ketika itu naungan dari Allah. Maka satu di antara orang yang mendapatkan naungan pada waktu itu, kata Rasulullah, adalah imamun adilun. Imam yang adil, sehingga sampai junjungan kita menyebutkan ahabbal ibadi idallah yaumal qiyamah wa adnahum ilaih majlisan imamun adil. Kata Nabi, orang yang paling disukai Allah nanti pada hari kiamat dan duduknya sangat dekat dengan Allah. Bayangkan, artinya sangat dekat dengan Rasul, sangat dekat tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya? Imamun adilun. Dalam hadis lain disebutkan Nabi, ahlul jannah itu, ahli surga itu ada 3 macam. Zu sultanin muqsit. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalb, seorang laki-laki yang penyayang kaum muslimin, raqiqul qalbi, yang hatinya lembut. Yang ketiga adalah afifun zu'iyalin, orang yang suci hatinya, suci dirinya, dan menjaga kehormatannya walaupun dia dalam suasana berkekurangan. Fa'tabiru ya ulil absar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.